Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Glad tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. Shalom Ci. Lagi asik nih kok. Ya, lagi aktivitas saja Ci. Gimana Ci? Iya, ini kok saya mau tanya. Kebetulan kan malam hari ini OPF kita kan udah jalan yang ke-25 kali nih kok. Mungkin ada sesuatu yang ingin Koko sampaikan. Misalkan dari tujuan kita ngadain OPF itu seperti apa atau yang lainnya, boleh kok, silakan. Ya, jadi memang dari awal kita udah sepakati bahwa tujuan kita ngadakan OPF ini tuh ada 4. Yang pertama, biar supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua, biar jadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Makanya kita nggak cuma sekedar Zoom, tapi juga dikonekin dengan YouTube supaya lebih banyak orang yang bisa menontonnya dan jadi berkat bagi mereka. Tapi 2 hal ini mungkin jadi tujuan yang umum ya. Nah, kita ada tujuan yang ketiga. Yang ketiganya tujuannya adalah supaya untuk mengupgrade kerohanian dari para diaken. Makanya Bapak Ibu semua juga bisa lihat bahwa di OPF ini bukan cuma sekedar para pengkhotbah yang biasa berkhotbah, tapi juga para diaken juga diberi kesempatan untuk melayani. Ada yang sharing firman Tuhan, ada yang jadi MC, ada yang jadi pendoa, ada yang jadi worship leader, dan seterusnya. Nah, tujuan yang keempat adalah untuk memberkati para pelayan Tuhan, khususnya adalah para full-timer. Nah, jadi rupanya 4 tujuan ini yang kita pegang dari awal sampai sekarang. Wah, luar biasa sekali ya kok ya tujuannya ya. Amin. Ya, lalu mungkin ada harapan atau sesuatu yang ingin disampaikan juga ke depannya untuk OPF kita kok. Ya, harapan saya sebetulnya adalah semakin berjalannya OPF nanti ke depan, semakin mempertajam hasil daripada tujuan-tujuan tadi. Sehingga ya Tuhan lebih dipermuliakan dengan apa yang kita kerjakan, lebih banyak orang yang semakin lebih diberkati, dan yang ketiga juga biar supaya kerohanian seluruh diaken-diaken GBI Regensi Pagi ini semakin terupgrade. Lalu yang keempat, biarlah kita juga tetap jadi berkat bagi para hamba-hamba Tuhan, khususnya para full-timer ini. Ya, amin ya kok ya. Amin. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara jangan pernah lewatkan OPF GBI Sukawana Regensi Pagi setiap hari Kamis jam 7 malam. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Shalom semuanya. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kesan dan pesan di OPF yang ke-25 ini. Secara pribadi, kesan saya dengan adanya OPF ini, saya sangat mengucap syukur sekali karena dengan suasana pandemi saat ini, kita yang biasanya beribadah secara biasa dan bisa bertatap muka langsung, tapi karena situasi saat ini, maka ibadah menjadi ibadah online. Tapi dengan adanya OPF ini, saya boleh merasakan, dihibur, dikuatkan, dan terobati dengan bisa bertatap muka dengan ibu, bapak, gembala yang baik, serta saudara-saudara seiman yang baik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya ingat akan firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25, mungkin saya bacakan di sini ya, bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi betapa pentingnya kita semakin giat dalam melakukan ibadah kita walaupun dalam bentuk online, karena tidak mengurangi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Setelah sukacita kita, semakin sungguh-sungguhlah kita beribadah kepadanya. Terima kasih, itu pesan saya mungkin bagi saudara semua. Shalom.
Sampai kapan? Sampai batas mana dunia mengerang, mengaduh, sakit? Belum satu hilang, muncul 2, 3, bahkan 5 lainnya. Banyak yang tak kuat, banyak yang lari. Tak sedikit habiskan nyawanya sendiri. Ketika terangmu datang menghampiri jiwa remuk, ada secercah harap, ada sebongkah asa. Mencarimu, itu keputusanku. Mendekatimu, itu pilihanku. Sehingga ketika banyak di luar sana tak mampu lagi berdiri, ketika semua lutut tak lagi bertelut, ku tetap bisa pujikan nyanyian, ku tetap bisa naikkan syukur bahwa Engkau baik, bahkan teramat baik buatku, buat bangsaku, buat negeriku, juga buat bumiku. Kau
Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah memberikan kami kesehatan, perlindungan dan kebaikan kami. Bila di hari Natal ini Tuhan, kami boleh belajar untuk setia, belajar untuk taat kepadamu Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba yang taat, hamba yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan Natal, kami berdoa untuk pandemi yang belum berakhir Tuhan. Tolong Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari mara bahaya, dari penyakit sampar, penyakit menular. Tuhan lindungi kami dan tebus kami dengan kuasa darah. Biar setiap keadaan krisis ataupun yang global Tuhan di Indonesia bahkan seluruh dunia ini, ajari kami untuk mengerti akan rencana-Mu yang indah bagi kami, untuk kami melakukan apa yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri menyatakan kepada kami, Tuhan, hidup yang benar, hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepadamu. Juga ya Tuhan, biarlah keadaan kami hanya banyakkan doa kepadamu, supaya pandemi ini cepat berakhir Tuhan, supaya kami dapat berbakti, dapat beribadah, dan dapat melakukan apa yang jadi kehendak. Terima kasih Tuhan, kami hanya menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Malam hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kami percaya bangsa ini ada dalam perhatian Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada bangsa yang besar ini ya Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk bangsa yang besar ini, bangsa yang Kau cintai, bangsa yang Kau tetapkan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati para pemimpin negeri kami ya Tuhan. Untuk Bapak Presiden, untuk Wakil Presiden, Tuhan kami minta anugerah-Mu, hikmat Tuhan berikan buat hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga di masa-masa ini Tuhan memberikan terobosan-terobosan, sehingga lewat para pemimpin negeri kami, bangsa ini boleh keluar dari kesulitan yang ada ya Tuhan. Berkati semua aparat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, Tuhan yang campur tangan atas bangsa dan negeri kami, atas para pemimpin negeri kami ya Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan diberkati oleh Tuhan, akan dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Pada malam hari ini juga kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati gereja GBI Sukawarna. Kami percaya campur tangan Tuhan yang ajaib, yang membela dan menyertai senantiasa atas gereja kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, gembala pembina kami, gembala seluruh ya Tuhan Yesus yang ada di wadah GBI Sukawarna, OTP juga ya Tuhan Yesus, urapi seluruh para hamba-Mu. Demikian juga staf gembala tiap-tiap cabang ya Tuhan Yesus yang ada di kota Bandung ini, maupun seluruh para pengerja ya Tuhan Yesus. Kami percaya kiranya anugerah-Mu Tuhan menyertai seluruh para pemimpin-pemimpin rohani kami ini. Kiranya anugerah-Mu tercurah berlimpah-limpah, dan anugerah-Mu Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu Tuhan Yesus turun atas kehidupan kami semuanya. Inilah pengharapan dan doa kami hanya kepada Kristus Yesus. Hanya kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa Tuhan buat keluarga lepas keluarga. Biarlah kiranya Tuhan Engkau juga terus yang memberkati, memberikan damai sejahtera turun atas setiap rumah tangga, khususnya buat anak-anak Tuhan, buat orang-orang percaya diberkati oleh Tuhan. Biarlah kiranya pemeliharaan-Mu sempurna, terlebih di masa-masa yang sukar pada hari-hari ini. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang melindungi, menjauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, memberikan pemulihan, memberikan suasana surga ada di dalam setiap rumah tangga. Berkati juga Tuhan untuk generasi Yeremia, Tuhan pakai generasi ini untuk menjadi generasi yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang membangkitkan generasi yang akan menyelesaikan amanat agung. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, pakai anak-anak muda ini Tuhan di zaman ini, untuk mereka pun senantiasa boleh menyenangkan hatinya Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan kami akan berpisah. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang memberkati kami semuanya. Kami mau angkat kedua tangan kami membuka hati, dan kami akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan serta pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Shalom. Saya akan bacakan dalam Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Merry Christmas and Happy New Year. God bless. Halo, saya Bobby. Saya Titi. Kami mengucap syukur kalau kami dapat melewati tahun 2020 ini. Kita tahu sejak awal tahun 2020 terjadi pandemi di Indonesia, bahkan secara global dunia. Tetapi sungguh kami merasakan pemeliharaan Tuhan atas keluarga kami. Kami ada dalam keadaan baik, keluarga juga dalam keadaan yang sehat sekeluarga. Kami juga bersyukur Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, dan kami percaya itu semua hanya semata-mata kasih dan anugerah Tuhan saja. Tuhan memelihara keluarga kami. Seperti dalam ayat firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Itu juga yang dirasakan sepanjang tahun 2020 ini, pemeliharaan Tuhan di seluruh dunia. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2020 bagi sebagian orang merupakan tahun yang sulit, tahun yang berat. Puji Tuhan, bagi kami sekeluarga, 2020 menjadi tahun kemurahan Tuhan, karena Tuhan menyatakan mujizatnya lebih dari tahun sebelumnya. Dalam menghadapi situasi sulit, tentu ada kuncinya, tetap mencari Tuhan. Seperti ayat firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kunci lainnya adalah Ketenangan, seperti di Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. selamat tinggal 2020. Selamat datang 2021. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year. Kami pekerja GBI Standar Agensi Pagi mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru